Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harani Ansyar dengan NIM 2020203860202027 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin dari tugas ujian tengah semester Sistem Moneter Islam. Poin pertama adalah Sistem Moneter Islam. Sistem moneter atau kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kemudian tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu bentuk dari kebijakannya adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan atau banyak. Nah, apabila jumlah uang yang beredar itu banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga atau bisa juga disebut dengan inflasi yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, dan pengaturan jumlah uang yang beredar ini dapat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu dengan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Pada prinsipnya, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank, karena riba termasuk yang diharamkan secara tegas dalam Islam. Dan dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama, namun dalam manajemen moneter itu tidak berlaku lagi. Adapun manajemen moneter dalam Islam itu didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selanjutnya adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Adapun fungsi uang, yaitu yang pertama adalah uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dengan mudah dilakukan tanpa harus menukarkannya dengan barang, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter itu sebagaimana yang dilakukan orang-orang terdahulu itu dapat diatasi. Kemudian fungsi uang yang kedua adalah uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukur nilai. Jadi dalam fungsi ini dijelaskan bahwa uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jenis jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa itu bisa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, euro, atau mata uang lainnya. Kemudian yang ketiga, uang sebagai store of value atau penyimpanan nilai. Maksudnya adalah uang yang dimiliki oleh orang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang.
Yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya harus stabil. Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur dan nisab, zakat, mahar, kafara atau denda. Selanjutnya adalah sejarah dinar dan dirham. Dinar dan dirham faktanya bukan merupakan uang yang murni diciptakan oleh kalangan Islam, melainkan pengaruh dari bangsa Romawi dan Persia. Dinar berasal dari bahasa Romawi yaitu denarius, sementara dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drachma. Masuknya dinar dan dirham sebagai mata uang ke Jazirah Arab tidak terlepas dari ekspansi pedagang Syam yang dibawa pengaruh bangsa Romawi serta pedagang Yaman yang dibawa pengaruh bangsa Persia. Umat Islam sendiri mulai memiliki dinar dan dirham sebagai alat transaksi dimulai pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang pertama kali menggunakan dirham pada tahun 642 Masehi atau 1 Sawal setelah Rasulullah wafat. Khalifah Umar memutuskan untuk mengganti dirham dengan dirham, sedangkan koin dirham pertama kali dicetak Islam pada tahun 651 Masehi pada era kepemimpinan Utsman bin Affan. Mata uang dinar dan dirham menjadi mata uang resmi dinasti maupun kerajaan Islam yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dinar dan dirham merupakan alat tukar yang paling stabil yang pernah ada sejak awal sejarah Islam sampai saat ini. Nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang mental ini sangat stabil dan nilai inflasinya selama 14 abad lamanya adalah 0. Saat ini hanya beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang masih memanfaatkan dinar dan dirham sebagai mata uang. Selanjutnya adalah economic value of time. Economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu khususnya yang produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Dalam pandangan Islam mengenai waktu terbagi oleh semua orang itu sama, yaitu 24 jam. Nilai waktu dari setiap orang akan berbeda dari segi kualitasnya. Jadi yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu sendiri. Sistem bunga dikategorikan sebagai riba karena dalam praktiknya terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Hal ini dapat memicu ketidakadilan yang ada di antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. Misalnya saja ketika seorang meminjam uang kepada bank ataupun kreditur, saat ia tidak dapat membayar utangnya dalam jangka tempo yang sudah ditentukan, maka bunga atas pinjamannya akan terus digandakan. Hal ini disebut riba karena adanya bunga yang terus digandakan. Disebut batil karena si pemilik dana mewajibkan si peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa mempertimbangkan apakah si peminjam ini nantinya akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Bunga bank ini jika dikaitkan dengan ekonomi Islam, maka dapat menghambat ekonomi dan pemerataan pendapatan, bahkan dapat menimbulkan krisis moneter atau finansial. Selanjutnya adalah teori bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada syibabul mal dan mudarib. Keuntungan itu diperoleh dari pengelolaan dana baik dari investasi ataupun transaksi jual beli oleh nasabah dan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dizalimi. Nah, dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, modal bagi hasil
Ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana atau funding maupun pelemparan dana atau lending, terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan dari poin-poin mengenai sistem moneter Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.